Daftar merek itu kayak labirin ya. Selalu aja ada hal-hal menarik dan temuan-temuan baru nih. Iya iya iya. Apalagi Jess, kamu ngulik-ngulik apalagi sampai katanya nemuin sesuatu yang menarik lagi nih. Ya ternyata banyak eh, orang tuh daftar merek karena disuruh bosnya. Oke, oke. Jadi bukan bosnya yang daftar merek, Hmm. tapi ada misalkan ada orang bikin bisnis, Hmm. rekrut, habis itu ya udah daftarin merek saya loh, misalkan ke adminnya atau ke adalah ke karyawannya lah gitu. Ternyata banyak yang kayak gitu. Oke. Nah kemarin sebelum pas bulan puasa tuh banyak tuh yang mulai nanya daftar merek. Nah tahu dari mana nih gitu? Karena banyak yang mau daftar merek, terus bentar bang saya laporan dulu ke atasan saya misalkan. Oh, bahasanya gitu ya. Ya, nah yang lebih parah lagi kemarin di bulan puasa ada beberapa orang yang dia sudah daftar merek, tapi ditolak. Oke. Konsul lah ke kebun desain kan, diusut-usut gitu ya ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata dia bukan owner bisnisnya, tapi karyawan di situ. Tapi daftar mereknya pakai email dia yang karyawan. Oke, oke. Ada itu beberapa orang kayak gitu. Ya kan itu tadi si bosnya nyuruh ke karyawannya. Ya. Karyawannya mungkin tidak punya pengetahuan soal daftar merek gitu kan. Bener. Akhirnya ya udah sih gampang aja pakai email saya gitu. Ya. Dia nggak tahu dampaknya akan seperti apa. Bener. Bener. Nah terus gimana tuh Jis? Ya saya tanyain kan, wah ini emailnya kenapa atas nama ini? Kalau misalkan bukan ownernya kenapa emailnya atas nama ini? Iya kan saya kan kerja di sini katanya bang. Wah ini nggak boleh nih gitu. Jadi buat teman-teman yang daftar merek, si email mereknya atau akun mereknya ini jangan email pribadi, ya. Harus email perusahaan. Bahkan email bos pun nggak boleh harusnya. Tapi email perusahaan, jangan email pribadi. Karena kalau email pribadi bisa resign gitu. Orang tuh bisa resign. Iya benar. Benar. Dan itu nanti repot ya. Repot. Apalagi tadi si bosnya nggak tahu nih. Iya nggak tahu. Ketika nanti mau apa sih namanya tuh? Mau daftar ulang lah kan. Perpanjang. Kayak gitu. Akunya mana nih gitu. Bener. Kan. Orangnya udah resign ternyata kayak gitu kan. Wah repot tuh. Repot. Jadi si akun itu kan sebenarnya banyak gunanya. Perpanjang, tambah produk, terus mau pengalihan merek atau lain-lain banyak lah. Banyak fungsinya di situ. Kalau emailnya pakai email pribadi, nanti orang pribadi ini akan terhubung terus gitu. Iya. Sedangkan dalam perusahaan, organisasi perusahaan gitu ya, seseorang tuh bisa keluar resign dari organisasinya gitu. Ya udah. Ya contoh aja lah, ini kan kebun desain lah ya. Ya. Pakai emailnya email kebun desain gitu ya. Bener, kebun desain. Untuk daftar akunnya gitu ya. Ya. Dan perusahaan itu bisa terjadi jual beli usaha gitu. Dimana usahanya juga walaupun misalkan ownernya gitu ya, tapi kan bisa dijual nih usahanya gitu. Benar. Kalau pakai email ownernya, nanti terhubung terus sama si ownernya nih. Benar. Ya contoh aja yang dijual itu Gojek ya. Ya contoh Gojek lah. Gojek kan dijual. Gojek daftar merek nih, pakai emailnya Nadiem Makarim misalkan. Ya. Wah repot tuh. Repot Pak Nadiem kan, bahkan dia keluar sebelum Gojeknya terjual misalkan. Jadi menteri misalkan. Iya benar. Masih terhubung dengan karena akun mereknya sama misalkan. Iya benar. Dan itu repot ya. Repot. Makanya si Gojek ini harus daftar merek pakai email Gojeknya gitu ya. Ya, pakai email perusahaan khusus. Nah berarti ini video penting banget buat teman-teman owner nih. Dan harus jadi jadi perhatian khusus kayak gitu perhatian ya. Khusus. Jadi kalau mau ngurusin merek sebaiknya ownernya turun langsung kayak gitu ya. Sebaiknya daftar lewat kebun desain aja. Ya maksudnya turun langsung itu dia yang nyari, kalau nyari nih, kemana nih ya? Karena nggak mau pusing kayak gitu ya. Sebaiknya ownernya sendiri yang nyari, misalkan mau nyari jasa, owner sendiri nyari gitu. Atau mau nyuruh karyawannya buat daftarin. Ya
jangan pakai email si karyawannya. Iya, iya. Kasih dulu email perusahaannya ini, sandinya Ya, ini. masalahnya kan tadi si ownernya itu nggak tahu, Karyawan juga nggak tahu, karyawannya bener. nggak tahu. Kalau mau nyuruh karyawan itu buat cari jasa Ya, kayak gitu. Jangan bener. suruh dia daftar sendiri Bener. karena tadi akhirnya kan gagal juga gitu kan. Akhirnya gagal juga bener. Kayak gitu. Lebih baik di awal tolong cariin vendor lah ya. Ya, Vendor ataupun penyedia jasa daftar merek kayak gitu. nyari vendor pun yang akunnya tuh dikasih. Jangan sampai akunnya ditahan di vendor. Ini gawat juga kayak gitu. Ya, Ya searching dulu Ya. ya, nanya-nanya dulu ya lah ya. ya benar. Kayak ke kebun desain misalkan Jis mau nanya-nanya nih cara daftarnya gimana, kelebihan yang didapat apa, kayak gitu. Itu boleh nggak nggak harus harus order gitu misalnya. Boleh. Banyak yang komen, yang DM di Instagram, yang WA gitu ya. Dan cuma buat konsul boleh itu, silahkan. Buat nanya-nanya dulu boleh, ya. nanya-nanya dulu. Mau langsung order juga boleh gitu. Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek nih, bisa konsultasi dan minta bantuan ke Kebun Desain melalui WA yang tertera di layar atau di deskripsi gitu. Biar nanti kita uruskan atau kita kasih saran ya, daftar merek itu bagaimana, yang bagusnya gimana gitu. Iya benar ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di share tuh. Apalagi tadi kan video ini ternyata penting banget nih buat owner bisnis. Misalkan kamu seorang owner bisnis, wah di share nih buat teman-teman saya yang juga owner bisnis. Ya. Kayak gitu ya. Biar makin banyak manfaatnya kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.